kita gaskan lagi ya, kita gaskan lagi pembahasan kita. Sekarang kita masuk healthcare ya. Jumlahnya ada berapa nih? 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9, 9, 12, 12, 15 tambah 2, 17 ya, kurang lebih 17 saham ya. Aduh. Oke, yang pertama Silo ya. Ini sama sih, lama banget naiknya ya. Silo. Nah, akhirnya Silo udah ke respon ya. Nah, nih Silo nih, ternyata ya sudah lama tak dibahas bener-bener ya. Ngerespon dia ngerespon area support di berapa tuh? 2450 ya, sekarang udah naik ke 2550. Testing ya, ini testing previous resistance di 2570 ya. Ini kalau misalnya dia bisa naik at least lebih tinggi aja nih sedikit gitu ya. Ya ini potensi untuk naiknya jadi lebih tinggi ya untuk si Silo. Oke teman-teman, kenapa ya? Karena ya yang pertama, kalau misalnya dia bisa breakout, tandanya potensi akan semakin naik. Sama teman-teman lihat juga ya, based on stochastic flow dia masih naik. Nah di sini kita tinggal lihat apa? Kita tinggal lihat konfirmasinya nih. Apakah di sini si saham ini itu masih diakum oleh asing apa enggak? Ya kalau based on foreign flow ya tinggal dilihat nih. Oke, foreign flow-nya cakep ya. Dari tanggal 21 sampai tanggal 4 sampai tanggal 5 sampai tanggal 4 masih akum. Tapi harus hati-hati nih, biasa ya. Setiap teman-teman melihat yang namanya ada keluar asing tapi harganya naik dan jumlahnya gede, ini harus hati-hati gitu ya. Biasanya short term koreksi itu ada. Nah, tapi yang menarik ya kalau misalnya kita lihat dari tanggal 1 sampai 5 itu memang retail kagak ada, sama sekali kagak ada. Si Akum malah masuk ya, Akum ya. KIU juga Akum ya, tandanya ini sebenarnya masih ada nih potensi untuk naik gitu ya. Ini yang keluar memang ZP, BB, CC, BK sama ya itulah mereka berempat ya. ZP, BB, CC, BK. Nah, lihat nih, Aku, KI masih Akum ya. Tandanya sebenarnya ya potensinya masih bisa naik sih, bisa gitu ya, tapi tetap teman-teman lihat ya, kalau based on volume transaction dia itu juga kecil gitu, jadi ya agak sedikit kagak liquid ya dia punya ya. Desember, nah tanggal 1 sampai 5 ya kecil lah dia, Aku KI ya, itu doang sih. Jadi apakah masih bisa naik ya, ini tetap masih bisa berpotensi, tapi ya yang disayangkan ya ini kemarin keluar gitu ya. Tapi ya kalau overall di sini masih akum ya sama aja, potensi untuk naik masih tetap ada gitu ya. Oke, itu untuk Silo teman-teman ya. Nextnya Mika. Nah, untuk Mika berikutnya ya ini ya, karakter sahamnya memang pokoknya healthcare itu saham-sahamnya lemot ya teman-teman ya. Saham-sahamnya lemot, nanti tiba-tiba kalau naik langsung sampai tinggi banget gitu ya, sekali spike naik. Tapi ya kalau koreksi ini memang salah satu yang lama banget gitu kan. Nah, at least kita lihat lah dari beber topnya ya 3000, koreksinya udah 24%, bottomingnya itu 33% koreksi. Nah, di sini ya teman-teman bisa ngeliat nih, untuk yang namanya Mika sebenarnya ada potensi untuk naik juga enggak? Ya ini tetap ada gitu ya. Tapi tergantung nih, ini nanti sebagai support di 2470-nya apakah masih bisa mantul atau enggak. Kalau bisa mantul ya ini potensi naik untuk minanya tinggi. Sebenarnya iya di sini. Nah, di sini sebenarnya ada gap ya. Ada gap, terus kalau dari line chart ya memang ini area yang harus ditembus pertama ya area ini teman-teman ya. Ini di 2550 sebelum dia bisa naik. Tapi kita lihat juga nih di fase ini ada akumulasi apa enggak nih. Ini ada akumulasi enggak ya? Kalau misalnya ada ya potensi naik ke atasnya malah makin gede gitu ya. Nah, jadi yang kita lihat dari Mika, nah di sini kalau dari si line chart ya di sini ya kita lihat memang akumulasinya menurun gitu kan, terkhusus di 2 hari terakhir, meskipun ya sejauh mata memandang masih akumulasi gitu dari Mika ya. Sebenarnya agak males ya masuk di kayak healthcare gini ya, karena majority yang gede-gede tuh gerakannya lambat banget gitu ya. Lihat ada akum nggak ya Mika ya? Ya dari tanggal 1 sampai 5 lah ya, RX, LG, RX doang yang akum ya. Buangannya kecil, oke LG, ada Kangguyur, ada ZP, ada
BK, buang barangnya CC, AZ, KZ. Ya kesimpulannya apa? Ya cuma segelintir lah ya main di Mika gitu ya. Jadi mungkin relatively agak sepi, tapi ya untuk beberapa harga penting yang teman-teman harus perhatikan di 2470 ya untuk base supportnya, sama yang next target terbesarnya di 2670 gitu ya. Sama kalau misalnya dilihat sih ini masih pelemahan sih di sini ya. Ini masih pelemahan nih. Gantung dia bisa klaim nggak nih 2600 nih. Kalau dia bisa klaim 2600 baru ini solid nih. Bisa potensi naik ke atas gitu ya. Ya itu untuk si Mika. Next KL BF ya. Nah, untuk KLBF apa yang bisa teman-teman lihat nih di sini ya. Ini jatuh lagi ya si KLBF ya. Jatuh lagi di bawah 1170. Momentum di sini stochastic slow masih berpotensi naik gitu ya, tapi ya ini tak dilihat dulu ya. Gambarnya agak kurang. Kalau nah, jadi sebenarnya gini nih. Satu, coba dua ya ke bawah. Oke, di sini dapat masih naik. Oke. So untuk KLBF teman-teman ya, ya kalau misalnya dari structure sebelumnya ya kita ngelihat KLBF dari 1000-an kan udah 33% turun ya, per hari ini juga 27% gitu kan. Nah, ini untuk penurunan yang seperti ini ya, begini, ya dia kan sebenarnya channeling down nih kalau misalnya teman-teman lihat strukturnya ya. Bentar ya, di sini sama di sini. Ups. Nah, ini ya. Nah, ini kan masih polanya dia sebenarnya secara struktur masih turun gini kan. Ya udah ini ditunggu aja. Kalau misalnya dia makin turun di bawah ya teman-teman beli di 1055. Kenapa? Triple bottom formation ya. 1 2 3 mantul. Kok tahu Mas? Ya terlalu sering baca chart ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ya karena dia juga di sini ya 1200-nya ke reject lagi, ya kalau misalnya memang dia turun ya udah biarkan aja dulu turun. Tapi kecuali dia bisa bikin sebuah new support area gitu ya. Jadi ibaratnya di range 1130 sampai 1160. Di sini teman-teman tidak di sini teman-teman ngelihat harganya kagak berhasil ditembus ya. Dia malahan malahan sideway. Ya di sini ada potensi dia untuk naik lagi gitu ya. Jadi memang nggak sampai turun ke bawah, tapi dia udah naik lagi. Tapi area ini yang harus nanti teman-teman perhatikan gitu ya dalam beberapa kali pergerakan harganya gitu ya kurang lebih ya. Nah sekarang kita lihat untuk asingnya gitu kan. Nah untuk si KLBF gitu, nah ini ya sama ya, sayang sekali gitu ya dia keluar dari MSCI. Ya ini terlihat buangannya 753 miliar ya. Buangannya jadi masih massive di sini teman-teman ya. Buang lagi tanggal 2 Desember 125 M, ada buangan lagi di tanggal 5 26 M. Jadi masih wait and see sebenarnya. Enggak masih wait and see sih. Lebih kecenderungan dia untuk turun tinggi meskipun ya kita dikasih tahu stochastic slow ini potensi mau naik. Jadi even dia pun naik bisa nggak ya tetap ada potensi. Tapi ya kalau kita tahu foreign-nya lagi keluar ya lebih baik tidak masuk gitu ya. Nah, jadi untuk KLBF ya 5 hari terakhir ternyata ya kita masih ngeliat lah ada RX yang akum ya. Cuma RX doang sih, ada PD, BB, KZ-nya nggak terlalu gede, ada NI juga. Yang buang siapa? CC, BK, ZP, Kang Guyur, MG ya. Jadi ya meskipun demikian ya kita ngelihat juga nih, oh ternyata RX sama PD mau nampung ya, ada KZ juga, KZ ya yang paling sedikit buang ya. Jadi tetap sebenarnya untuk KLBF tetap ada potensi naik, tapi ya kalau kita lihat dari strukturnya ya lebih baik sedikit menunggu gitu ya. Jadi dua skenario kalaupun turun ya either dia itu koreksi sideways ya di 1100-an ya, atau dia itu memang dibawa turun dulu ke 1055 sebelum mantul lagi naik gitu ya. Jadi ya semoga aja dibawa makin turun ya supaya kita dapat harga yang lebih bagus. Oke. Oke, itu untuk KLBF, nextnya PYFA ya. Nah, untuk PYFA apa teman-teman? Nah, untuk PYFA yang di sini kita ngelihat MDLA 2 kali ya.
Oh, berarti ini 16, sorry ya. MDLA. Oh iya, betul. Oke, thank you. Nah, sorry, balik lagi ke PFA. Nah, PFA juga sama nih ya. Yang pertama Mas Emon Spot di sini sebenarnya stochastic flow-nya ngasih tanda potensi koreksi gitu kan. Jadi kalau misalnya dia koreksi gitu kan, ya udah nih, biarin aja dulu dia koreksi gitu. Kenapa ya? Karena ya udah dikasih tahu nih dari momentum, oh ini ada nih potensi untuk koreksi gitu ya. Momentumnya nggak kuat lagi si stochastic flow untuk ngangkat ke atas gitu ya. Jadi karena pun dia di sini juga kita ngelihat secara price action ya di bawah 600 juga. Jadi apa? Jadi ya udah tunggu dulu aja. Sama kalau misalnya teman-teman lihat untuk pergerakan hari Jumat kemarin koreksinya lumayan tebel ya candlenya ya. Jadi akan sangat wajar kalau misalnya teman-teman kita melihat besok pergerakan daripada si PFA itu kembali turun. Tapi ya ini tetap kita cek juga ya untuk foreign flow-nya ya, jika foreign flow-nya itu masih akum ya potensi untuk mantul balik di 5550 ya berpotensi nggak ya? Berpotensi dan tidak tertutup kemungkinan. Tapi kalau misalnya semua mengarah pada potensi penurunan harga ya harus antisipasi untuk lanjutan penurunan si PYFA gitu ya. Jadi kalau mau cari-cari swing tinggal ditunggu. Kalau sudah agak bottoming silahkan teman-teman entry gitu ya. Nah, yang menarik dari PYFA apa? Harganya turun tapi ya sebenarnya tetap akumulasi lah dia ya. 3 hari terakhir. Tapi tetap nih masih nuki ke bawah. Jadi untuk PYFA wait and see ya teman-teman ya. Dia menarik sih ya. Kenapa buangan tapi sekali masuk lumayan gede ya. Nih kayak 11M masuk buang 1M. Tiba-tiba buang 2, masuk 1, masuk 2, baru masuknya lebih kecil. Nah, kita tinggal lihat nih bandar yang masuk PYFA siapa ya. Nah, dari tanggal 1 ya sampai 5 yang masuk lebih banyak siapa? XL. Jadi apa tuh? Jadi lebih baik ditunggu gitu ya. Biasalah kalau XL masuk, udah tahu kan apa yang terjadi gitu kan. Buang barang kakak IH aku SQ. Kurang lah ya teman-teman ya. Wait and see lah ya. Ini tunggu XL keluar ya. Wajar aja sih kalau misalnya dibawa turun. Tapi at least teman-teman lihat nih masih akum ya. Jadi wait and see sementara ya. Gitu, oke? Okay? Next, itu untuk PYFA, sekarang KF ya. KF, ini sebenarnya menarik nih. Wait, nah, nih ya. Oke, harga bottoming di 500 ya. Di bawah naik lagi, terus ini sebenarnya ya potensi sih sebenarnya. Ya kalau dilihat secara teknikal akan lebih bagus ke 505. Tapi ternyata dia nahan ya. Harganya di 540, coba kita break sedikit lebih dalam. Nah, ini untuk 4 hour time frame ini kuat banget ya. Untuk si KF ya di harga 540. So, bisa lah kita anggap 540 ini sebagai base support yang kuat. Potensi untuk naik ada, tapi kalau dia itu betul-betul bisa klaim di atas 565. Jadi kalau candlenya itu besok kita teman-teman ngelihat yang namanya KF itu bisa closing di atas 565 ya ini ada potensi naik. Ataupun kalau misalnya besok itu si KF turun ke 540 sebelum naik lagi dan menembus 565 ini juga tetap salah satu skenario yang menarik gitu ya. Gitu. Nah, tapi ya di sini ya kita harus lihat juga gitu kan. Di sini ada akumulasi gak? Kalau di sini kagak ada akumulasi, ya udah lebih baik tunggu ketika harganya dibawa ke 500 ya di sini ya. Nih. Gitu ya. Nah, jadi tinggal kita lihat dulu nih foreign flow-nya si KF ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat kan ini ya agak kecil gitu ya kan, agak kecil. Ya di sini akumnya sedikit gede, terus tiba-tiba naik lagi gitu kan. Sama broker transaction sedikit, ups. KI, YP ya kecil-kecil, lihat juga volumenya kecil ya teman-teman ya. Jadi teman-teman berpotensi akan bosan, silakan coba lihat nanti kalau misalnya ya arahnya udah mulai turun dulu sedikit ya, baru masuk. Kenapa? Karena volume kemarin juga kecil ya, jadi tetap hati-hati, nggak bisa ngambil kesimpulan banyak, volumenya juga kecil, kita asingnya juga masuk kecil gitu ya. Jadi lebih enak yang lebih sedikit besar gitu kan. Nah next ya, HIL ya.
Ini Hill udah respon, udah lama banget nggak lihat Hill ya. Nah, Hill ini salah satu juga ya kesalahan Mas Emon ya waktu itu ya. Agak terlalu cepat calling entry. Kenapa? Karena di sini teman-teman tahu ya, di Hill itu ada yang pegang barang satu, ada yang beli Hill tuh 2,4 T kalau nggak salah ya. Itu di bulan apa gitu ya. Kayaknya sih kaget ya masuk ya Hill ya. Ini udah lama sih sebenarnya sih. Oh iya. Oh, bulan 10 maksimal ya. Bulan 9 bisa nggak? Iya, udah nggak ke-track ya. Ini kayaknya kemarin ada yang beli gede ya di bulan berapa gitu. Bulan 8 kalau nggak salah ya. Ada kajet apa KZ apa RX gitu. Masuk 2T ya. Kayak KZ deh waktu itu ya. Tapi datanya udah nggak bisa kan maksimal 90 hari. Jadi apa? Jadi ya sebenarnya Hill ini bagus gak? Sebenarnya bagus gitu ya. Kenapa? Karena Mas Emon inget ya, waktu itu tuh masuknya bener-bener di pucuk ya, 890 ya, di pasar nego. Jadi sebenarnya Hill itu bagus gak? Bagus, coba aku buka lele dulu ya, sebentar ya. Eh, bentar. Cari dulu ya, bentar. Soalnya itu yang penting gitu loh. Karena apa? Karena bener-bener kalau misalnya udah pada lupa retailnya ya ada potensi dibawa naik gitu ya. Eh, wait, kayaknya pernah tak cari deh. Ini udah lama banget ya berarti ya. Kita coba search Hill ya. Uh, nah nih, ya newsnya Jarum ya. Newsnya Jarum pada Hill nih dulu. Ini bulan berapa ya? Bulan 8 dan ya di sini Mas Emon pernah gagal ya. Nih aku juga pernah gagal untuk apa namanya? Call Hill ya, malah kena stop loss. Terus yang perlu dilihat itu, nah ini transaksinya di bulan 7 teman-teman ya. Semoga keganti ya. Jadi ini sempat Mas Emon recap ya. Hill itu pasar nego kajet masuk 2,9 T, average-nya di 1000, average-nya itu di 1784. Berarti di sini ya. Gitu. Jadi Hill teman-teman bisa tahu nih, oke, kita, tapi aku nggak tahu ya si KZ masih pegang atau enggak ya. Jadi analisanya flow-nya menarik ya. Broker transaction KZ, KZ ya, KZ bukan sih? Wait. KZ ya. KZ coba kita buka dari paling lama ya, 1 Oktober. Kalau Wood same. Same, menarik ya. Di sini kagak ada ya, karena kayaknya dia hold ya, teman-teman ya. Kagak ada sama sekali Hill nih di sini nih. Ya, jadi kayak bener-bener beli buy and hold ya. Soalnya teman-teman lihat nih transaksinya masuk ya. Di sini nih 3T nih. Kalau yang Mas Emon tandain ya. Nah, ini kita nggak tahu lah dia keluar apa belum, tapi ya sebenarnya ini sih salah satunya yang enak buat dijadikan basis gitu ya. Nah, tapi ya terlepas dari itu ya, karena dari bulan 7 juga waktu peaknya, ya kita lihat Hill itu koreksinya udah lumayan dalam ya, sekitar 20-an%. Dan ini juga sebenarnya dia sudah keluar lah dari area penurunannya ya di sini. Dan dia creating basis di support di berapa nih? 1415. Ya, I think kalau teman-teman masuk juga ini adalah spot yang cukup menarik untuk teman-teman entry. Berpotensi, tapi ya palingan konfirmasinya adalah kita cek dulu di sini ya. Ntar aku close lele dulu. Nah, si multi chart broker, si Hill ya. Hill sama, bentar. Di foreign, lihat Hill ya. Berarti posisinya dari sini ya teman-teman ya. Dari November 12. Ya kalau kita bilang dari November ya sebenarnya lebih banyak distribusi untuk si Hill gitu ya. Dan di sini baru 2 hari terakhir lah kita melihat ada yang namanya masuk ya. Hill itu baru ada mulai masuk. Dan untuk broker transaction per let's say ya tanggal 1 ya di sini sepi ya teman-teman ya. Si aku BK juga cicil nih tipis-tipis masuknya. Kalau kita lihat per November kemarin ada yang menarik gak? PD, CC, OD, LG, XL. Nggak menarik ya.
nggak menarik, sama sekali nggak menarik. Yang buang RX, DX, aku dan KZ gitu. Ya sulit lah teman-teman ya untuk si Hill. Kenapa? Karena ya kita harus nunggu dulu nih dia sampai kapan ya kira-kira baru akan dibawa naik. Tapi ya overall teman-teman lihat di sini masih banyak distribusi gitu. Tapi kalau dari segi harga ya di sini teman-teman kita udah dapat harga diskon daripada Hill gitu ya. Sama ya ini dipantau juga nih, kalau ini kagak kuat naik ya area support berikutnya di 1330. Ya semoga aja di sini udah bottoming ya sebelum harganya dibawa lagi naik. Gitu, oke? Itu untuk Hill, kemudian Match ya. Tadi siapa ya menarik ya? Ini ya tadi ya. Bentar. Tadi yang pasar same ya. Ini tadi yang tanya ya. Ada nggak nih di list kita? Ada ya. Nah, mantap, menarik. Next match ya. Nah, ini kan kita kan seru ya, teman-teman ya. Mencari saham-saham yang masih under value kan daripada. Nah, match betul nggak? Ya, betul ya. Nah, sayangnya si bro ini ya punya historical ya, kagak tahu kenapa tapi dia jadi zombie gitu ya. Harga digocap stagnan tiba-tiba naik. Oke. Nah, itu yang teman-teman perlu tahu lah ya. Sorry. Match. Nah, jadi untuk match sorry. Nah, jadi untuk match MEDS itu di sini 1, sini 2. Nah, ini udah lama banget berarti nggak kita update ya. Kenapa ya? Karena sahamnya semi-semi gorengan ya. Terlepas dari dia berapapun, teman-teman lihat juga harganya di bawah cepet. Di sini terjadi rejection ya. Biasa. Kenapa? Karena uji resistance. Sama teman-teman lihat juga nih 87 ya. Kalau misalnya ditarik sampai 87, ini tetap masih dalam kategori koreksi yang sehat. Tapi ya kita lihat juga di sini ada akumulasi nggak? Ada akumulasi nggak nih? Kalau misalnya kagak ada, ya udah. Berarti tandanya ada potensi bener-bener ditarik nih untuk si siapa namanya? Si Match ya. Nah, Match biasa sepi ya. Sepi, hati-hati kalau mau masuk di sini, sahamnya juga di bawah. Terus kalau teman-teman lihat ya dari tanggal 1 sampai 5 ya akum, yang ngakum ya si AI. Nah, agak nggak menarik ya karena retail participation-nya kecil gitu teman-teman ya. Gitu, oke? Itu aja sih dari Match ya. Ini jangan terburu-buru lah. Karena sahamnya juga semi-semi gorengan ya meskipun di satu sisi momentumnya juga masih ngomongin naik gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Yamun ngelihat nih, kan ada beberapa hal ya yang kita analisa kan. 2, 3, misalnya 4 nih. 4 checklist. Misalnya kalau checklistnya 3, ya ini Mas Yamun masih consider untuk beli gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita ngelihat cuma 2 doang yang centang, 3 dan 4 hilang ya ini lebih baik nggak masuk gitu ya, atau dijadikan watchlist dulu. Jadi wait and see gitulah ya. Tapi kalau misalnya langsung 4 semua nih mas, checklist ya dari centang kita, wah ini langsung boom ya, langsung kita eksekusi. Itu ya kurang lebih ya dari match, kemudian enough ya. Enough. Ay, udah pasti di skip ini ya. Ini udah pasti di skip, ada yang nyangkut gak di enough teman-teman? Jadi yang kayak begini nih udah pasti di skip gitu ya. Jadi ya meskipun sebenarnya gini. Saham yang kayak gini sekali dia naik tuh biasanya memang tinggi. Kenapa ya? Karena kalau dari technical ya kita coba jadikan line chart ya di sini double bottom formation. Tinggal nunggu naik. Tapi disclaimer teman-teman ya, di sini ya, tapi disclaimer lah. Buat ya TTA lah ya, buat yang jam terbangnya tinggi lah ya. Nah, terus teman-teman lihat nih. Jadi kita biasakan kalau lihat saham itu benar-benar pergerakannya secara holistik gitu ya. Kalau teman-teman supaya kita nggak tipu gitu kan. Nah, di sini tinggal lihat nih. Nah, nih. Match ya, suka sering sekali dari 125 tiba-tiba harga di bawah tinggi ya. Tiba-tiba harga di bawah tinggi kegoceng ya. Ini juga ya, pucuknya di berapa nih? 7.000, tapi lihat hasilnya. Ini pasti ada yang di sini nyangkut sampai 126, nyangkut 98%. So that's why
Stop loss itu adalah satu metode untuk ngapain? Untuk memperkecil teman-teman punya kerugian gitu ya. Nah, ini salah satunya gitu ya. Inaf turunnya udah jauh banget, jadi teman-teman tahu ini saham nyungsep gitu ya. Indofarma nggak tahu lah sahamnya pun apa, nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi ya di sini tinggal teman-teman lihat seperti ini pergerakannya, sudah pasti tidak retail friendly. Silakan teman-teman masukkan ke dalam blacklist teman-teman sendiri gitu ya. Oke, next. Enough ya. See? Apa yang mau dianalisa? Ada, sudah pasti kagak ada. Oke? Oke, next. Lumayan ya bonus ya. Sido. Ah, ini Sido saham lemot ya. Sido. Sido. Nah, ini Sido yang waktu kemarin naik tiba-tiba turun lagi seperti biasa ya, sangat membosankan ya. Sido. Biarin aja dulu dia turun teman-teman ya. Nggak rekom lah di Sido lah ya. Naiknya kelamaan teman-teman ya. Ada yang punya di Sido mungkin? Nggak ada ya. Jadi sebenarnya Sido kalau misalnya di sini dia masih mau turun ya masih agak sulit teman-teman ya. Gitu. Tapi ya ini lama sih. Mas Emon males ya lihatnya ya. Ini juga kan dari momentum ya sebenarnya udah masuk kategori oversold ya, tapi kalau masih di bawah begini mah sulit banget ya. Gitu. Jadi ya ini agak kurang recommended lah. Harga sahamnya lama naiknya lemot. Tapi nggak apa-apa. Tinggal kita lihat untuk pergerakannya di sini ya. Sido, akum tapi ya. Ya yang bagus akumnya itu sih, tapi yang naiknya itu yang lama banget gitu kan. Nah kalau yang sabar ya, orang yang panjang sabar bisa masuk di Sido gitu kan. YU, aku tuh ZP udah mulai masuk ya, foreignnya Sido juga ini bagus banget. Tapi teman-teman lihat karakter sahamnya, karakter saham siput ya, lama gerakannya. Jadi ya begitu aja sih kalau misalnya ini masih turun ya ke 5.15, kalau misalnya dia bisa stay di 5.35, next targetnya di 5.60 ya. Gitu, oke? Itu aja. Nah, Same yang menarik ya, Same. Nah, ini Kisame menarik ya teman-teman ya. Nah, nih. Ya, sebenarnya agak-agak kayak gorengan gitu ya. Tapi kalau Same coba kita lihat ya. Iya, ini potensi naik masih ada ya di sini ya. Kalau posisi kayak gini nih potensi menaik masih ada. Ya, tapi hati-hati juga sebenarnya stochastic slow-nya nggak berpotensi nggak kuat nahan gitu ya. Ini kalaupun koreksi akan wajar, tapi kalau naik juga ini jadi 50-50 gitu ya. Jadi 50-50 karena ini potensi mau naik juga dan di sini ya higher low juga berpotensi terbentuk lagi gitu kan. Nah, terus apa ya? Terus kita biasa ya, kita lihat Same. Nah, ini 2 hari terakhir buang ya kan. 1-3 juga masuk ya. Overall ya kalau dari sejauh mata memandang ya ini masih semi-semi distribusi lah teman-teman ya. Mungkin di sini karena tanggal 19 masuknya gede jadi akum ya. Gitu. Sekilas lah kita lihatnya ya. Terus Same. 1-5 ada RFSA, SS aku. Nah, tapi yang tadi menarik ini ya. Agak tahu dah, tetap agak berani ya nih. Pasar nego 326 M di harga 400. Belinya dari Kajet ya. Belinya dari Kajet pasar nego ya udah pasti ingat tuh di tag ya. Jadi volumenya 8 juta. Belinya value-nya 3.320 M ya. Ntar ya. Taruh di grup lele. Ups. Taruh di mana ya? Tar. Ya sudahlah, tar aja. Jadi kurang lebih gitu ya. Si menariknya di situ ya. Jadi iya kalau misalnya kita ngomongin target lah ya. Kalau misalnya kita ngomongin target ya seandainya bisa naik ya. Ya simpel aja sih. Ini 408 lewat ya. Next targetnya ke triple 4 gitu ya. Ada potensi lah ini ya. Gitu. Itu aja sih. Si Same ya.
Tapi kalaupun misalnya nanti turun ya teman-teman cek dulu nih. Ini kalaupun koreksi ke 386 ya masih termasuk dan tergolong masih koreksi yang relatif sehat gitu ya. Tapi ya namanya dia lagi naik ke atas gitu kan. Namanya dia naik ke atas ya create yang namanya higher low ini juga bagus ya untuk menjaga momentum tetap uptrend gitu kan. Nah, terus apalagi? Terus obat ya. Nah, lanjut lagi ya obat. Nah, ini obat obat ya. Obat. Nah, ini obat di sini ya ini nggak usah dibeli lah ya. Tapi tergantung sih. Kenapa ya ini sedikit kurang lah ya temen-temen ya. Karena 422-nya juga lepas kan jebol nih. 422-nya jebol. Coba kalau kita cek. Coba kita lihat foreign flow dulu ya. Bentar, coba ya. Foreign flow-nya itu obat. Nah, ini udah jelas ya. Kalau buang semua, pasti kita skip teman-teman ya. Kalau asingnya buang semua kayak begini udah pasti di skip ya, udah pasti ya sudahlah gitu. Karena kagak ada yang beli, lebih banyak jual ya. Kita sukanya saham itu kalau bisa asingnya ngikut beli gitu ya. YP, PD, ZP. Bosan ya, jadi obat ya demi kepentingan bersama ya. Agak kurang retail friendly ya teman-teman ya di sini ya. Gitu, oke. Kita next lagi. Kare ya. Nah, untuk kare juga nih. Ini ada yang nyangkut gak di sini, teman-teman? Oh, Enough bangkrut. Pantes. Suspend ya. Nah, jadi ini kare sebenarnya tuh coba. Karena sudah habis ya, coba kita perbaiki. Wait. Ya, mungkin di sini nih. Oke. Di berapa? 352. Coba ubah jadi line di sini. Iya, kurang lebih di sinilah. Oke. Nah, oke. Berikutnya ya, yang namanya kare ya. Care itu ini kalau misalnya posisi lah ya, posisi tren ya, ini masih uptrend ya teman-teman ya. Ini masih trennya masih uptrend. Ya biasa kalau uptrend ya posisi apakah potensi naik ya, ini tetap bisa naik. Tapi yang perlu kita cermati ya di sini nih. Ini yang salah satu kita agak nggak suka ya. Kenapa? Karena jahat amat gitu ya. Nggak jahat sih, bilangnya ya apa ya, kayak sayang banget kan harga di bawahnya gap up nih. Tapi tiba-tiba PHP ya. Naik sampai 36% ya, tiba-tiba dibanting lagi ke bawah ya. Jadi ini harusnya sih gap up ya. Iya kah? Coba. Nah, ini kan closing. Coba kita lihat ya, ini opennya di 480. Open 48. Iya nih. Ini open 480, closing price-nya di mana di 354. Wah, jadi itu ya menyakitkan lah itu ya. Tapi ya kalau misalnya di sini ya dilihat ya apakah akan ada potensi naik ya, di sini naik gitu ya, berpotensi lah. Tapi ya sering terjadi sekali ya, gap up dibawa turun gitu ya. Jadi menurutku untuk karakternya si Kare agak-agak kurang lah ya teman-teman ya. Ini juga memang sebenarnya buangan waktu itu tuh gede di tanggal berapa ini ya? Di bulan 9 nih kayaknya ya, 40M. Baru di sini juga masuknya dikit banget kan, akum. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lihat si Kare besok koreksi ini tetap berpotensi, tapi ya selama besok koreksinya ke misalnya 394 atau 386 ya, ini masih tergolong wajar. Tapi kalaupun misalnya teman-teman besok lihat naik, nah ini harus dipastikan dia itu di atas 422 gitu ya. Kenapa ya kalau bisa di atas 422 ya berpotensi naik lagi nggak? Ya ini masih berpotensi gitu ya. Sama kita tinggal lihat untuk broker transaction daripada si Kare gitu kan. PO, nah nih menarik ya. PO akum ya, 1141 range-nya posisinya di 3819 ya, di 389.
389. Berarti dia di sini ya teman-teman ya. Berarti dari sini nih. Di area ini demand-nya masuk. Kenapa? Karena ya kita lihat ternyata yang koleksi si Care itu ada PO ya. Aku masuk dikit. Terus yang buang IH, AZ, AO, HD. Sebenarnya tetap sih, Mas Emun kagak yakin ya. Kalau di saham karya kayak gini nggak yakin ya. Ya meskipun kalau misalnya kita ngomongin momentum ya tetap potensi untuk naik ke atasnya tetap masih ada gitu ya. Oke, terus MDLA ya. MDLA. Nah, ini MDLA sama tetap ya kalau misalnya dari karakter ini agak-agak semi-semi gorengan lah ya. Ya terlepas bener apa enggak. Tapi at least ya bagusnya adalah apa? Bagusnya kita ngelihat sebenarnya ya di sini trennya masih naik gitu ya. Kenapa ya? Dia create yang namanya another higher low terus ya, higher low, another higher low, another higher low gitu. Jadi jadi di sini masih naik nih. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat nih. Ini ada yang namanya kita bilang area resistennya tuh di sini nih. Nih, antara di sini dan di sini. Kalau misalnya kita lihat dari sampai shadow-shadownya kita perhitungkan, ini kalau misalnya dia bisa breakout dari 260, ini next targetnya bisa sampai 300 atau 298 gitu ya. Tinggal kita buktikan. Kita buktikannya apa, Mas? Ya kita harus lihat di sini itu harus ada akumulasi nih. Kenapa? Karena di sini ada pre-breakout nih. Kalau dia mau tes lagi ke 300 gitu ya. Kenapa? Karena dari segi momentum pun ini masih cakep ya teman-teman ya. Nah ini dari segi momentum juga ini masih lumayan cakep gitu. Ada potensi dia mau naik lagi ke atas gitu kan. Tinggal kita pastikan nih pakai ini ya. Pakai foreign flow dulu untuk MDLA. Nah, MDLA juga biasa ya kalau saham kecil-kecil kan akumnya nggak terlalu gede ya. Akumnya nggak terlalu gede, jadi ya tetap ya dicek juga ya apakah bisa naik. Ya sebenarnya masih berpotensi tapi ya kayak biasa ya. Harus hati-hati ketika ngelihat harga sahamnya itu naik tapi net asingnya malah turun gitu kan. Gitu. Tapi ya ini akan bagus banget nih kalau udah kelihatan besok dia closingnya solid lagi gitu ya. Nggak kayak gini ya, nggak shadow candle seperti ini. Akan oke lah ini. Sama tinggal tadi yang belum itu broker transaction-nya untuk MDLA. Siapa yang koleksi? KZ ya. Nice. KZ, PD, LG, KZ, PD, LG, AZ. Oke. Buang barang BB, XC, aku sama HP. Ya ditunggulah teman-teman ya untuk yang kayak begini ya. Ya masih berpotensi lah untuk naik ya si MDLA ya. Strukturnya juga bagus. Tapi tetap teman-teman ya kalau misalnya coba entry, pastikan teman-teman cek dan pantau harga tuh nggak boleh turun di bawah 250. Oke? Next lagi DGNS ya. Google juga ya. DGNS. Nah, ini lihat karakter sahamnya rawan banting ya. Nih, rawan banting nih, ekor-ekornya banyak ya. Nih, ekornya banyak di atas nih. Banyak spike ya di sini ya. Nah, nih. Jadi karakter sahamnya kita udah tahu nih. Oh iya nih. Berarti kalau masuk di DGNS, at least temen-temen udah tahu ya. Semi-semi gorengan ya. Jarang mau dikasih harganya breakout kenceng gitu kan. Nah, ini juga nih kan. Ini kan iseng nih. Di harga ditarik ke atas untuk dibanting ke bawah. Ini jadi kagak tahu ya berapa banyak yang nyangkut di sini, tapi ya agak dihindari lah untuk saham seperti ini gitu ya. Kenapa ya? Karena ini sebenarnya potensial sekali untuk bisa dibawa turun ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri di 194-nya langsung ya, nggak ada aba-aba langsung di reject gitu ya. Sama si DGNS ya. Nah nih, kalau misalnya dari 24, 25 sampai 25 ya ini mix. Tapi ini harusnya sih kelihatannya sih buangan ya. Ini jomplang naik tiba-tiba tanggal berapa nih? Mendekati bulan Desember ini kayaknya ya. Ini 2 ya, tanggal 26. Ya ini mix lah temen-temen ya. Lebih kayak dihindari lah ya, karena asingnya pertama masuknya dikit, terus kalau misalnya DGNS, ya masuk juga PG ya, kagak tahu siapa, AG ada Kang Guyur juga. Jadi ya kalau misalnya
short term momentum ya bisa-bisa aja, tapi ya sekalinya teman-teman ngelihat harga nggak dibawa closing dengan solid ya silakan dihindari ya. Kenapa? Karena ini kurang retail friendly ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Nextnya cek ya. Oke, cek. Nah, ini cek yang IPO tanggal 8 Juli ya. Ini udah 6 bulan ya, sempat ditarik juga ya. Dari previous high-nya sekitar ya 20%-an. Terus yang teman-teman pertama Mas Emon spot adalah stochastic slow-nya yang belum ngeredam ke bawah ya. Belum masuk oversold, jadi sebenarnya masih wait and see dulu. Kenapa ya? Karena ya biarin aja dulu. Kalau memang dia masih mau bawa turun, kenapa nggak kita beli di bawah gitu ya. Tapi tetap Mas Emon kagak tahu nih fundamentalnya bagus apa kagak. Terus kenaikannya juga ini kan relatif tipis ya, cuma 0,56%. Itu jadi sebenarnya ini potensi untuk turun masih ada, tapi tetap kita lihat nih apakah ada akumulasi nggak di sini ya. Nah, sama ya, kecil ya. Asingnya akumulasinya kecil, jadi ya sudah gitu ya. Lebih baik di skip karena memang saham yang baru IPO juga. Kalau dia nggak ngasih, ibaratnya kalau nggak dipelihara yang kagak naik ya udah dilepas dulu aja ya. Dalam artian ya udah kagak usah gitu. Ini yang masuk retail ya, YP, KI, BR. Oke, nggak ada yang menarik. Buang barang CP, XLCC. Nggak menarik lah, kurang lah ya. Sama dari technical juga sebenarnya belum bisa lah ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi ya dihindari lah yang si cek ini ya, gitu. Jadi kurang lebih gitu ya, teman-teman ya. Untuk saham-saham yang healthcare ya. Jadi dari 16 paling yang bagus berapa sih? Udah jelas kan? Ya kurang lebih seperti itulah ya.